Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Perkenalkan, nama saya Nurlima Rida. Kalian bisa panggil saya Mary. Biasanya teman-teman saya panggil saya Mary. Oh ya, malam ini saya akan berbagi pengetahuan kepada kalian tentang landasan sosial dan budaya dalam pendidikan. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya banyak kata-kata yang salah ya, karena memang saya juga masih belajar. Saya belum pandai-pandai banget. Langsung saja saya mulai. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu pendidikan itu apa. Pendidikan menurut saya sendiri itu proses belajar di mana seseorang ingin meningkatkan kualitas diri mereka melalui proses belajar. Proses belajar ini dapat dilakukan melalui tahap formal, informal, dan non-formal. Untuk tahap formal ini bisa dilakukan di dalam sekolah, dan yang seperti ada tempat dan ada gurunya. Terus yang untuk tahap non formal ini dapat dilakukan juga misalnya seperti les, bimbel, seperti itu di luar pendidikan wajib intinya. Terus untuk yang informal ini bisa dilakukan di dalam keluarga, lingkungan masyarakat, atau pergaulan seperti itu. Nah, di sini saya mengambil pengertian pendidikan dari beberapa ahli, yaitu Muhyiddin Syah. Beliau mengatakan bahwa pada hakikatnya pendidikan adalah kegiatan sadar seseorang yang secara penuh bertanggung jawab oleh seorang pengajar kepada siswa atau pelajar untuk mencapai tujuan atau kedewasaan yang dicita-citakan dalam aspek kehidupan, baik meliputi rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Jadi pendidikan ini tuh pada dasarnya penting karena kita dapat mengetahui banyak ilmu yang belum kita ketahui dari seorang guru yang seharusnya yang pada dasarnya memang seorang yang sudah mengetahui lebih banyak daripada kita. Landasan sosiologi dalam pendidikan. Di dalam pendidikan ini tentunya kita akan melakukan proses sosial, di mana proses sosial ini terjadi melalui interaksi sosial. Interaksi sosial ini dapat didapat melalui individu dengan individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Mereka akan bertukar pikiran dan akan melakukan sebuah interaksi. Di dalam sosiologi pendidikan ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama interaksi sosial, interaksi sosial di dalam pendidikan. Misalnya interaksi seorang guru dengan siswa dengan siswa, atau guru dengan guru. Misalnya kalau seorang guru dengan siswa, ketika siswa bertanya kepada guru, mereka akan melakukan interaksi secara tidak langsung melalui pembicaraan yang akan dibahas. Yang kedua yaitu dinamika kelompok di kelas dan di organisasi intrasekolah. Tentunya di setiap kelas yang berbeda-beda kita akan mendapatkan pergaulan ataupun kelompok yang berbeda pula. Jadi interaksi yang akan kita peroleh, yang kita dapat juga akan berbeda. Yang ketiga yaitu sistem masyarakat dan pengaruhnya di dalam pendidikan. Misalnya di mana kita hidup, lingkungan kita bagaimana, itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan pendidikan kita. Itu. Di dalam proses sosial dan interaksi sosial ini meliputi didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi ini yaitu tahap meniru, di mana seorang siswa atau seseorang itu tertarik kepada
meniru orang lain, baik dari perilaku, cara berpakaian, cara berbicara, ataupun yang lainnya. Misalnya saja seorang siswa yang meniru gurunya, bagaimana cara berbicaranya gurunya, dia tiru dan diaplikasikan ketika proses pembelajaran dalam kelas itu berlangsung, ataupun dalam masyarakat. Imitasi ini proses imitasi ini dapat berpengaruh positif dan negatif ya. Seperti yang saya jelaskan tadi itu termasuk pengaruh yang positif, dan ada pula yang pengaruh negatif. Itu misalnya seorang siswa yang memiliki teman yang suka merokok dan akhirnya dia meniru perilaku dari siswa lain tersebut. Itu meniru untuk merokok itu tidak boleh, itu negatif, harus dihindari. Dan yang kedua yaitu proses sugesti. Proses sugesti ini sebenarnya sama dengan imitasi, yaitu melalui tahap meniru, tetapi sugesti ini berbeda karena dalam proses sugesti ini seorang siswa itu tidak melakukan kritik dalam tahap peniruannya. Misalnya seperti ini, kita mendapatkan tugas tapi kita tidak tahu tugasnya itu harus ngapain, harus bagaimana, dan akhirnya teman kita memberi solusi, memberi contekan, dan kita mau menirunya karena kita juga sedang butuh. Itu merupakan sugesti, kita meniru omongan dari teman kita tadi itu. Ya, yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi ini berasal dari kata identik yang artinya sama. Jadi ya berarti sama ini maksudnya misalnya di dalam kelas itu guru pengajar itu dia itu cantik, dan seorang siswa perempuan ini dia ingin terlihat cantik pula seperti dengan gurunya. Jadi dia setidaknya meniru cara bagaimana dandannya, cara gurunya itu, setidaknya cara berhijabnya atau cara berpakaiannya supaya terlihat cantik. Siswa itu juga menirunya seperti itu. Dan yang keempat yaitu ada sugesti. Sugesti di sini simpati di sini itu dimana rasa kita dapat mengetahui apa yang dialami seseorang, apa yang sedang dilakukan, bahkan apa yang diderita. Simpati ini tuh lebih ke perasaan ya. Jadi gimana seseorang sedang melakukan, kita merasa aduh kayak senang, aduh kayak sedih. Misalnya teman kita sedang ulang tahun dan kita mengucapkan selamat ulang tahun, itu juga merupakan simpati, perasaan senang kita terhadap teman kita yang berulang tahun, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu landasan kultur atau landasan budaya. Landasan kultur ini yaitu pendidikan itu membutuhkan landasan budaya. Kenapa? Di sini proses pendidikan yang menjadi peran utama adalah manusia ya, karena dari semua makhluk hidup yang dapat melakukan pendidikan adalah hanya manusia. Manusia di sini tentunya mereka pastinya akan memiliki kebudayaan masing-masing di daerahnya masing-masing. Tapi di dalam pendidikan ini kenapa budaya sangat penting? Seperti saja bahasa juga termasuk sebuah kebudayaan, dan kita diajarkan bagaimana cara berbahasa yang baik. Ketika kita bertanya kepada guru ataupun berinteraksi kepada guru, kita diajari bagaimana bahasa yang benar, bahasa yang baik yang harus diucapkan. Nah, itu contoh dari kehidupan moralnya. Kebudayaan sendiri ini dapat berupa fisik ataupun dapat berupa kebiasaan ya. Kalau untuk berupa fisik itu kan banyak, seperti budaya Indonesia, ada angklung, ada batik, itu juga hasil kebudayaan fisik dari masyarakat Indonesia. Terus juga kalau kebiasaan itu
Misalnya di desa saya, kebudayaannya itu masih ketika ada orang meninggal, karena di desa saya kan mayoritas Islam, jadi kalau ada orang meninggal masih ada dilakukan pengajian untuk memberkati orang yang sudah meninggal tersebut, begitu. Dan bagaimana landasan sosial budaya pendidikan di Indonesia. Budaya pemikiran atau mindset orang Indonesia ini terhadap pendidikan sudah mulai berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah banyak yang mengenyam pendidikan itu sebagai kebutuhan, bukan lagi sebagai gengsi atau sebagai rasa untuk tidak kalah dengan yang lain. Tapi pendidikan pada saat ini ditempuh karena mereka butuh. Pada dasarnya memang pendidikan sangat dibutuhkan ke depannya, bagaimanapun juga. Di era modern ini, kemajuan iptek juga memudahkan kita untuk melakukan pendidikan ya. Misalnya dari sosial media, dari internet, kita juga bisa dapat mendapatkan banyak wawasan, banyak pengetahuan. Kita juga bisa tahu perkembangan di negara-negara lain, budaya-budaya apa saja di sana. Tetapi ada pengaruh positifnya juga, karena banyak dari kalangan remaja sudah melupakan budaya Indonesia, budaya aslinya sendiri, karena terpengaruh dari budaya masyarakat luar, seperti ya budaya-budaya yang sudah kita lihat saat ini yang sering dilakukan para remaja karena mereka terpengaruh dari budaya luar. Dan juga pendidikan di daerah-daerah terpencil ataupun tertinggal atau terpelosok itu juga harus diperhatikan ya. Saat ini dari beberapa mereka juga masih belum ada yang mengetahui pentingnya pendidikan. Dari beberapa juga masih menganggap pendidikan itu tidak berpengaruh dalam kehidupan. Seperti itu. Seharusnya pemerintah itu lebih memberikan fasilitas yang lebih lagi untuk mereka supaya dapat melakukan pendidikan, supaya dapat belajar dengan baik ya, seperti memberikan tenaga kerja atau pengajar yang bersedia untuk mengajar mereka. Terus fasilitasnya juga harus lengkap supaya mereka itu tidak tertinggal dengan daerah lain, supaya mereka juga tahu betapa pentingnya pendidikan untuk kedepannya, untuk kehidupan mereka kedepannya. Oke, dan di sini saya mengambil di sini pengaruh sosial budaya terhadap pendidikan ya. Pengaruh sosial budaya terhadap pendidikan ini ada 3, yaitu rekonstruksionisme, transmisi budaya, dan internalisasi nilai-nilai kebudayaan. Untuk rekonstruksionisme yaitu yakni asumsi bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan pelopor dalam perubahan sosial. Kalau untuk transmisi budaya ini, pewarisan nilai-nilai kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan. Dan internalisasi nilai-nilai kebudayaan ini menyerap nilai-nilai kebudayaan ke dalam diri dan menjadikannya sebagai pedoman tingkah laku. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari landasan sosial budaya pendidikan ini yaitu di mana aspek sosial dan aspek kebudayaan itu sangat penting di dalam pendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa atau sebagai anggota masyarakat harus berpartisipasi dan lebih memberi dukungan positif agar pendidikan menjadi wahana pembangunan di dalam masyarakat, agar pendidikan sebagai wahana yang penting, sebagai sesuatu yang penting untuk dicapai
dan supaya pendidikan itu tidak hanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki uang, tetapi pendidikan juga bisa didapat oleh orang-orang yang tidak mampu atau mereka yang masih belum dapat membeli fasilitas-fasilitas dengan uang hasil mereka sendiri. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.